Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Anti Korupsi dan Kejahatan Korporasi akan mempresentasikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana korupsi di Indonesia. Berikut anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya, Dian Puspitasari Dewi, kedua Rara Napilah, ketiga Yuliawati. Di pendahuluan mengenai tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa extraordinary crime yang memiliki dampak sistemik dan multidimensional terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Di Indonesia, praktik korupsi telah berkembang menjadi masalah kronis yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan seperti reformasi birokrasi, pembentukan komisi pemberantasan korupsi, serta penerapan regulasi anti korupsi. Kenyataannya, korupsi masih terjadi secara meluas dan melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pejabat publik hingga penegak hukum dan pelaku usaha. Nah, maka dari itu, kami mengambil 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadi tindak pidana korupsi. Yang kedua, bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor yang mendorong terjadi tindak pidana korupsi. Yang kedua, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Untuk itu, kita masuk pembahasan pertama mengenai faktor-faktor yang terjadi dalam tindak pidana korupsi. Kepada Rara Napilah, dipersilakan. Pembahasan yang pertama itu faktor pendorong terjadinya korupsi. Yang pertama ada faktor internal, yaitu dari moralitas rendah, yaitu kurangnya integritas, keimanan, dan kejujuran memicu perilaku koruptif. Lalu yang selanjutnya itu dari gaya hidup konsumtif, yaitu kehidupan mewah di luar kemampuan mendorong individu mencari kekayaan secara tidak sah. Lalu yang terakhir itu dari lingkungan keluarga, yaitu pembiaran atau dukungan keluarga terhadap pelaku menyimpang memperkuat kecenderungan korupsi. Lalu faktor yang kedua itu ada faktor eksternal, itu dari aspek politik, yaitu ketidakstabilan politik uang, dan kolusi mendorong terjadinya korupsi. Lalu yang kedua itu ada aspek hukum, itu lemahnya hukum, pasal ambigu, dan sanksi ringan membuka celah korupsi. Lalu yang terakhir itu ada aspek ekonomi, itu gaji rendah dan kebutuhan ekonomi jadi alasan, namun pelaku umumnya dari kalangan mampu. Lanjut pembahasan kedua oleh Yuliawati. Selanjutnya mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi. Di sini ada 3 unsur utama dalam sistem hukum. Yang pertama substansi hukum. Dasar hukum pemberantasan korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Fokusnya yaitu pada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Perubahan regulasinya yaitu komitmen perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, struktur hukum. Lembaga ini yang berkait yaitu ada polisi, jaksa, pengadilan, dan lapas. Tantangannya, integritas aparat, penyalahgunaan wewenang, dan penegakan hukum yang kaku. Di sini ada solusinya yaitu pendekatan yang peka terhadap kondisi sosial. Dan yang ketiga yaitu budaya hukum, yang dimana cerminan sikap dan nilai masyarakat terhadap hukum. Di sini ada hambatannya yaitu rendahnya kesadaran hukum, budaya gratifikasi dan suap. Solusinya itu keteladanan aparat, edukasi hukum, dan adaptasi regulasi dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, penegakan hukum oleh KPK, kepolisian, dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Di sini KPK menangani kasus secara independen dan profesional, serta bisa mengambil alih kasus dari lembaga lain. Kejaksaan fokus pada penuntutan, sementara polisi tetap berwenang untuk menyelidiki dan menyidik. Dari ketiganya perlu bersinergi didukung oleh pengadilan tipikor untuk penanganan kasus yang lebih efektif. Selanjutnya kesimpulan.
Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti moralitas rendah dan gaya hidup konsumtif, serta faktor eksternal seperti politik, hukum, dan ekonomi. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya seperti perubahan regulasi dan pembentukan lembaga KPK, penegak hukum terhadap korupsi masih menghadapi berbagai tantangan. Keberhasilan pemberantasan korupsi sangat bergantung pada sinergi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya saran. Yang pertama, perkuat pendidikan moral dan etika sejak dini dalam keluarga dan institusi pendidikan agar terbangun karakter yang menolak korupsi. Yang kedua, tingkatkan kualitas dan kejelasan regulasi hukum serta pastikan penerapan sanksi yang tegas dan konsisten untuk menimbulkan efek jerah. Yang ketiga, perbaikan koordinasi dan sinergi antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan agar penanganan kasus korupsi lebih efektif, cepat, dan transparan. Lalu yang terakhir, tingkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan dan edukasi hukum, agar masyarakat aktif menolak dan melawan praktik korupsi. Nah, itu merupakan faktor-faktor yang pendorong terjadinya tindak pidana korupsi serta penegakan hukum di Indonesia. Kami dari kelompok 3, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.